itu targetnya Putin dan ada beberapa nih, ada 3 atau 5 poin itu ya. Jadi tujuannya bukan menganeksasi, Pak, kecuali kalau Zelensky ngelawan terus. Ini kan sudah selesai nih harusnya nih. Ini kan sudah selesai. Ya, ya. Tapi kalau diterusin, ya Ukraina akan dihapuskan dari peta dunia, akan hilang selamanya, Putin bilang begitu. Ya, dapat ilmu banyak ya, sepotong 1 jam, ilmu kita banyak banget ya. Memang sengaja kita nggak mau potong tadi, nggak mau kasih macam-macam, supaya channel kita ini berkualitas dan Anda semua di sini kita gubrak supaya dapat ilmu gitu ya. Ada Pak Ponto, ada Pak Toping, ada Ibu Koni, ya ada politisi-politisi ya macam-macam ya di kita ini dan ada Pak Putih. Ya, Pak Putih itu bukan orang sembarangan itu. Karena jangan karena sering nongol di sini, wah ini Pak Putih ini bukan orang sembarangan dengan Pak Santiamer ini ya. Tempat kita ini orang-orang yang ini semua ya, orang-orang yang cukup berperan aktif dan menentukan minimum komunitasnya ya. Jadi saudara-saudara, memang yang ditakutkan sebetulnya dari kemarin gitu ya, adalah membawa isu agama di dalam perang Ukraina dan Rusia ini ya, karena media Indonesia kan kurang ajar nih kan. Media Indonesia ini nggak memikir nanti dampaknya apa buat Indonesia, tapi dia mulai coba-coba angkat, untung nggak berhasil loh. Ya karena bingung sekarang, bingung mau pihak ke siapa, mau belain Rusia yang pakai isu yang bawa-bawa ceknya itu kan, ternyata ya kan Zelensky-nya kasihan memelas sana sini. Kalau tadi sebenarnya jawaban saya simpel tadi ya. Nampaknya si Zelensky itu Pak Robert ini, terlepas Pak Robert nggak setuju nggak masalah ya, kita boleh beda pendapat. Bahwa Zelensky ini memang mau membuat perang Rusia Ukraina ini menjadi panggung sandiwara nampaknya. Itu pendapat saya pribadi. Ini Pak Gading Manru minta maaf ya, dan sebab kita sepakat kalau untuk acara-acara tamu begini kita harus pakai gambar asli ya. Kita sudah sepakat sama-sama supaya kita menghormati tamu kita ya, karena tamu kita sudah tamak muka dan mereka kelasnya bukan kelas YouTuber stok, tapi mereka sudah di media-media internasional. Gitu ya, dan juga teman-teman yang lain ya. Oke, ini gilirannya Pak Santi Hammer tadi ya, sama Bung Beta nggak kebagian lah. Bung Beta nggak kebagian lagi dah. Oke, silakan Pak Santi Hammer. Terima kasih banyak. Salam semuanya. Dan segala macam ya, minta maaf ya. Oke, lanjut. Salam, selamat malam. Shalom. Pak Santi Hammer saya jadikan co-host ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi ya Pak, tadi terlambat masuk, ada yang jurus sedikit lah. Ya. Nah kemarin saya mengikuti Zoom yang dilakukan dari teman Inspirasi Merah Putih, pembicara juga di Bu Koni, ya pembicara Bu Koni, ada juga duta besar Ukraina, ada itu mantan duta besar Ukraina di Indonesia, ada mantan duta besar Indonesia untuk Ukraina, Yudi Krisnandia. Kemudian ada mantan duta besar di Rusia, Profesor apa itu. Kemudian ada Profesor Hikmahanto, ya. Kemudian ada juga Profesor apa itu. Jadi memang di penjelasan-penjelasan itu yang sangat-sangat bukan pro ya. Saya katakan tidak pro. Hikmahanto juga tidak pro. Bu Koni juga tidak pro, ya hanya mereka bukan masalah pronya Pak, tetapi cara menilainya itu beda banget dengan orang lain Pak. Ya. Profesor Hikmahanto dengan Ibu Koni kan kelihatannya satu jalan nih kan. Ya betul. Tapi kalau pengamat yang lain, wah, Ukraina yang kasihan lah, inilah itulah. Ya betul. Jadi sangat pendekatannya sangat bagus, Hikmahanto sangat bagus. Dia tidak peduli dengan ini, itu adalah masalah kemanusiaan. Kemudian masalah keseimbangan dunia ini yang sangat-sangat dinominasi oleh blok tertentu, dalam hal ini Amerika, dan tidak fair. Dan Amerika itu selalu dikatakan bermulut manis tapi berbulu domba, berbulu domba tapi serigala. Nah, jadi yang paling menjadi perhatian kemarin itu, saya tidak sempat bertanya ke Bu Koni karena beliau juga ya langsung ini ya, ada acara, jadi tidak bisa berlama-lama di apa itu. Nah kalau Pak Yudi Krisnandi
melihat dari sejarah masa lalu ya bahwa itu memang Rusia begini Bagono. Tetapi pendekatan yang gue ini Pak Hikmahanto dengan Bu Kony sama ya, mereka itu saudara. Ya, Ukraina dengan apa itu Rusia saudara itu, dan bahkan banyak pemimpin di Uni Soviet tadinya itu berasal dari Ukraina. Jadi siapapun ya tidak baik itu kalau berpihak, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia di dalam Instagram daripada Pak Jokowi bilang stop perang karena sangat merugikan kemanusiaan dan perdamaian dunia. Itu aja dia sebutkan, tidak menyebut si A si B negara, gitu kan? Itu dia kalau itu kan sesuai dengan pasal 2 Piagam PBB. Itu siapa Pak Jokowi. Tetapi Menteri Luar Negeri kita ini Retno Marsudi di sidang umum PBB itu apa? Mengikuti skenario yang disebut Amerika. Jadi kita disebut jadi co-sponsor. Di situ terang-terangan menyebut Rusia. Nah, apa dampaknya bagi Indonesia? Itu beberapa saat kemudian pengusaha-pengusaha dari Rusia itu hengkang dari Indonesia. Nah, hengkang dari Indonesia itu. Nah, ini kalau dampaknya kepada Indonesia. Jadi kalau Pak Hikmahanto sama Bu Kony bilang ini bukan persoalan agama, harus catat ya, ini bukan persoalan agama, catat. Itu sangat tegas beliau bilang itu. Jangan, ini bukan persoalan agama. Nah, yang kedua adalah Hikmahanto juga bilang ini bukan persoalan agama, ya bukan. Jadi yang paling pas strategi Indonesia apa menjalankan politik bebas aktifnya, jangan berpihak kemana-mana pun. Nanti kalau misalnya Indonesia mengirim peacekeeping, Rusia bisa meledek Indonesia loh. Ngapain lu datang ke sini? Bisa diusir balik. Ngapain lu datang ke sini? Perdamaian lu kan udah pro Ukraina. Nah, ini di Indonesia sekarang 2024 ini banyak itu yang tadinya ring 1, ini dugaan saya ya, mudah-mudahan salah, banyak yang tadinya dekat ring 1 Pak Jokowi ini sudah mulai bermain-main api ya, yang merugikan rakyat jadinya nanti, rakyat yang susah ini. Coba kalau itu pengusaha dari Rusia sudah hengkang, Pak Tobing bilang apa? Investor terbesar nomor 2 di Indonesia adalah Rusia. Kemudian yang kedua, itu misalnya ekspor Indonesia mana lebih banyak ke Ukraina atau Rusia? Lebih banyak ke Rusia. Indonesia hanya menerima beli gandum dari Ukraina. Nah, hal-hal begini yang kita melihat ya, ini Jokowi ini dikerjain atau nggak ngerti kita itu. Kalau pikiran saya Pak, jangan merugikan kepentingan rakyat, lindungi rakyat. Itu mestinya politik Indonesia bebas aktif, itu dasarnya ya, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melindungi apa ya, ini kan kepentingan nasional yang paling utama. Nah, selanjutnya itu misalnya isu-isu agama yang diviralkan di Indonesia, sama itu tujuannya apa? Untuk menggoyang pemerintah ini dan menimbulkan kekacauan di Indonesia, termasuk isu-isu anti Cina lah, inilah nggak ada hubungannya sama sekali. Siapa yang sedang bermain di sini? Nah, sekali lagi kita minta pemerintah, DPR, para ketua umum partai harus berpihak kepada rakyat. Ini tadi Hotman Paris mengatakan ya, soal partai ini Pak, Hotman Paris, saya baca tadi, ini ada ketua partai politik ya pengki-pengki ke luar negeri, naik jet pribadi dengan artis ke sana kemari. Coba begini ketua partai itu bagaimana? Sontoloyo enggak itu? Sontoloyo. Kurang ajar itu, sangat-sangat kurang ajar. Biadab nggak? Biadab. Bagaimana dia dengan situasi masyarakat Indonesia yang susah ini, dia masih hengki-pengki naik jet pribadi ke luar negeri dengan artis. Nah, kalau kita tahu ini partai mana, jangan pilih. Nah, ini jadi saya berterima kasih ke Belum ketahuannya partainya partai apa ya? Oh, dia nggak sebutkan etis Pak. Saya mau tanya tadi partai apa gitu. Dan bukan hanya satu orang itu partai politik loh. Nah, jadi gini. Amerika, Joe Biden, ya, kalau Amerika ini kan dua parpol ini. Joe Biden ini kan Demokrat ya. Demokrat ini ya nggak mau dia terlalu ribut lah. Tapi coba kalau Republikan, ini ultranasionalis, ultra konservatif, itu jangan coba-coba. Dia ekspansionis ini. Kalau Republikan, jadi tunggu dulu Trump turun, baru Putin menyerang. Karena dia lihat ini, Demokrat ini pertimbangannya banyak. Dan jangan lupa, ekonomi Amerika ini kan sudah ancur-ancuran. Mikir dia kalau ikut terjun ke sana.
Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi pertahanan mengutip apa yang dikatakan oleh Bu Kony, sudahlah. Ukraina itu bilang kami tidak memang mau gabung NATO. Atau orang NATO bilang, permohonan kamu kami tolak dah. Jadi ada buffer zone kan. Udah selesai. Sebenarnya yang saya mau tanya tadi ke Bu Kony, ini Rusia mau betul-betul menghancurkan atau memerebut Ukraina? Enggak loh Pak. Tadi saya juga mau komentar itu tadi sama Bu Kony juga benar. Jadi kan ada di berita itu dua pernyataannya Putin kan. Kalau Zelensky masih mau ngelawan, akan saya hilangkan Ukraina dari peta dunia kan? Iya. Tetapi kan sebenarnya enggak, berarti kan dia sebenarnya bukan mau menganeksasi Pak. Dia cuma mau kasih tahu ke si Ukraina dan NATO ini kan. Tolong jangan mengancam saya, intinya begitu kan. Artinya tujuannya dia kan cuma mau berhenti di situ dan kasih tahu si Ukraina bahwa saya nggak main-main dengan ucapan saya. Jadi hanya mau berhenti di situ saja. Tadi bilangnya begini, targetnya itu kan pengakuan si Ukraina terhadap Crimea itu, karena Ukraina kan tidak mengakui Crimea, dianeksasi oleh Putin kan. Nah, targetnya pertama itu, kedua adalah jangan ada seperti diskriminasi terhadap orang-orang Rusia dari Ukraina. Karena terjadi itu kemarin saya baca di BBC kalau nggak salah ya. Nanti saya cari ya, itu saya baca di BBC itu. Nah, jadi itu targetnya Putin dan ada beberapa nih, ada 3 atau 5 poin itu ya. Jadi tujuannya bukan menganeksasi, Pak, kecuali kalau Zelensky ngelawan terus. Ini kan sudah selesai nih harusnya nih. Ini kan sudah selesai. Tapi kalau diterusin, ya Ukraina akan dihapuskan dari peta dunia, akan hilang selamanya, Putin bilang begitu. Jadi kalau masih bandel intinya begitu kan. Zelensky. Iya, itu ada ditulis di BBC, nanti saya carikan ya, sambil carikan itu.